Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Kurma SDAUG episode keempat. Kali ini ada yang berbeda ya. Saya Sakwila Bianca Almeira Mesfara, kelas 5 Ubah Binafi, SD Aisyah Unggulan Gemolong, Kampus B Sumberlawang, akan membersamai kalian di Kurma SDAUG episode keempat. Ramadan adalah bulan penuh amal kebaikan. Kita pun secara otomatis bersemangat untuk beramal baik. Tentunya untuk mencari fadilah puasa di bulan Ramadan. Sambil merindui azan maghrib tiba, alangkah baiknya kita isi dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Salah satunya dengan membaca buku. Saya tadi membaca buku Sirah Nabawiyah tentang peristiwa besar yang terjadi saat bulan Ramadan. Di Kurma SDAUG episode kedua dan ketiga sudah dikisahkan dua peristiwa besar, yaitu turunnya Al-Quran dan Perang Badar. Masya Allah sekali ya peristiwanya. Nah, episode 4 ini akan mengisahkan peristiwa besar apa ya? Penasaran kan? Baiklah, kita simak bersama kisah yang ingin disampaikan oleh Ustazah Agustina Tri Astuti di Kurma SDAUG episode keempat, Ramadan Penuh Kemenangan di SDAUG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, pemilik seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga, dan sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ayah, bunda, serta anak-anak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan puasa di bulan yang penuh berkah, bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga kita di bulan yang penuh berkah, selain menjalankan kewajiban puasa, juga bisa meningkatkan serta memperbanyak amal solih yang bisa kita lakukan untuk menambah keberkahan serta amal kebaikan. Salah satunya dengan meneladani apa yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengenal sebuah kisah inspiratif, mengambil hikmah satu kejadian yang luar biasa yang tercatat dalam sejarah tinta emas pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fathu Makkah. Ayah, bunda, anak-anak serta pemirsa yang dirahmati Allah, berbeda dengan Perang Badar, kali ini umat Islam mengambil alih Mekah dari kafir Quraisy tanpa ada perlawanan dan perang. Tak ada pertumpahan darah dalam Perang Fathu Makkah. Ka'bah dan sekitarnya di Masjidil Haram kemudian disucikan dari berhala sembahan kafir Quraisy. Fathu Makkah terjadi pada tanggal 10 Ramadan atau 8 Hijriah. Umat Islam bersama Rasulullah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah sebagai tempat kelahiran Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal mula kejadian ini bermula saat terjadinya pelanggaran dan suku Quraisy
terhadap perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana tercatat dalam perjanjian Hudaybiyah, bagi suku yang ingin masuk ke umat Islam mengikuti Rasulullah atau ikut Quraisy, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dimusuhi. Namun saat suku Bakar masuk ke suku Quraisy, kemudian suku Khuza'ah mengikuti Rasulullah bersama barisan umat Islam. Suku Bakar justru menyerang suku Khuza'ah dengan bantuan dari kafir Quraisy. Mendengar informasi ini, Rasulullah langsung menyiapkan pasukan, menyusun berbagai strategi untuk menghadapi Quraisy di Mekah. Ayah, bunda, serta anak-anak yang dirahmati Allah. Singkat cerita, tepat pada 10 Ramadan atau 8 Hijriah, berangkatlah bersama 10.000 pasukan menuju ke Madinah. Tiba di suatu tempat tadi, Rasulullah masih berpuasa, tetapi di sana beliau membatalkan puasanya dan diikuti oleh rombongan pasukan beliau karena memang ada rukhsah safar, dan salah satu bentuk kecintaan Allah hadir bagi mereka yang mengambil rukhsah safar. Kemudian beliau tiba malam hari dan Fatimah meminta Umar untuk berjaga pada malam tersebut. Sampai satu kisah, Abbas bin Abdul Muthalib diminta untuk berjaga, namun pada saat itu Abbas bin Abdul Muthalib berjumpa dengan Abu Sofyan yang sedang memata-matai dari suku Quraisy terhadap gerak-gerik Rasulullah pada saat proses Fathu Makkah ini. Setelah ketahuan atau terlihat oleh Abbas bin Abdul Muthalib, maka Abu Sofyan tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti Abbas, dan setelah berhadapan berdialog dengan Rasulullah, maka Abu Sofyan menyatakan keislamannya. Sebagai bentuk kehormatannya Rasulullah kepada pembesar Quraisy, Nabi lantas memberikan kehormatan kepada Abu Sofyan atas saran Abbas. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sofyan, dia aman. Barang siapa menutup pintunya, dia aman. Dan barang siapa memasuki Masjidil Haram, dia aman. Ayah, bunda, serta pemirsa kurma yang dirahmati Allah, sampailah Rasulullah di Makkah dengan sikap penuh tawadu, sampai-sampai dagunya hampir menyentuh dada. Dalam kemenangan itu, Nabi yang mulia menghancurkan berhala-berhala di dalam Ka'bah. Ketika itu, beliau membacakan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Lepas itu, Nabi pun menyuruh Bilal bin Rabah, seorang bekas budak yang pernah dihinakan kaum Quraisy karena keislamannya, untuk mengumandangkan azan. Semua tertunduk khusyuk mendengarkannya penuh makna. Pengampunan umum diberikan kepada penduduk Mekah. Disinilah kota Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Kaum muslimin kemudian bergerak menuju Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Pertolongan Allah datang dengan diturunkannya surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Kaum muslimin kemudian bergerak menuju Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, hikmah dari peristiwa tersebut adalah yang pertama, bagaimana Rasulullah memberikan contoh Islam yang rahmatan lil alamin saat puasa dan ada rukhsah safar, dan Rasulullah mencontohkan untuk berbuka dan tentunya dengan menggantikan di lain waktu. Yang kedua, bagaimana Rasulullah mencontohkan kasih sayang umat Islam bagi orang-orang yang baru memeluk Islam, dan banyak contoh lain yang terukir dalam sejarah Islam. Semangat Ramadan juga menjadi semangat komitmen untuk kita dalam menjalankan Islam dengan baik serta meneladani sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan penuh berkah ini Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri kita dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala sejarah kehidupan beliau, dan kita teladani dengan sebaik-baik yang kita bisa menebarkan kebaikan yang beliau contohkan. Demikian kurma hari ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Undur mangkola wala tangdur mangkol. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kisah pembebasan kota Mekah tadi? Keren sekali bukan? Nah, makanya ikuti terus Kurma SDAUG setiap hari Senin dan hari Jumat selama Ramadan. Nantikan ya Kurma SDAUG episode kelima yang tentunya tidak kalah menarik. Ramadan penuh kemenangan di SDAUG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.